Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Fatahillah, NIM 501190 341, jurusan Ekonomi Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjawab UAS MK pengantar manajemen yang dikasih oleh dosen saya, yaitu Patset Herianto SH MH. Jadi, pertanyaan yang pertama, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning, perencanaan. Jelaskan. Oke. Yang pertama itu menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dalam keputusan-keputusan tentang keinginan atau keputusan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini memberi pada tujuan yang hendak dipakai pada sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk mengembangkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang dapat memulai komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengusir kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan extern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dan proses perencanaan. Yang keempat, yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi hambatan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Baiklah, kita akan next pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua di sini, ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Ada berapa teori? Oke. Di sini ada 5 teori. Yang pertama itu teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, dan tempat tinggal, dan kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan yang kedua, kebutuhan keamanan, merupakan kebutuhan dari rasa aman akan keanekaragaman fisik ataupun psikis. Kebutuhan yang ketiga itu adalah kebutuhan sosial, dalam hal ini kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Kebutuhan yang keempat, kebutuhan penghargaan sosial dan keamanan sudah terpenuhi. Kebutuhan yang kelima, kebutuhan akulturasi, kebutuhan yang paling tinggi dan memenuhi ambisi pribadi. Itu teori yang pertama. Oke, kita lanjut yang teori yang kedua. Teori motivasi MC Clanlan.
Konsep penting dari teori motivasi ini adalah pada kekuatan yang ada di dalam diri manusia yang mana merupakan motivasi prestasi. Menurut Mr. Cleland, individu dapat memiliki motivasi dengan dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Oke, itu teori yang kedua. Ini kita lanjut teori yang ketiga. Teori X dan Y MC Gregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan Mr. Gregor. Gregor merumuskan dalam perbedaan dasar dari perilaku manusia. Oke, lanjut teori yang keempat, yaitu teori motivasi Herzberg. Teori ini menjelaskan berbagai seorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepaduan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, dua kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Oke, kita lanjut teori yang kelima atau yang terakhir, teori E.R.G. Clayton Alderfer. Teori ER yang memiliki kepanjangan dari eksintama yang kebutuhan akan eksistensi, yang R relatedness yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta G growth yang mengatakan sebagai kebutuhan untuk tubuh. Makna dari ketiga istilah itu memiliki dua poin yang sangat penting. Itu pengertian dari E.R.G. itu kepanjangannya. Oke, baiklah, kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir di sini adalah, akhir-akhir ini pemerintah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sangat disibukkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kerugian dari berbagai bidang, dan berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menghentikan penularan wabah ini. Jika seandainya saudara adalah seorang kepala pemerintah atau pemimpin di suatu daerah, motivasi apa yang saudara berikan dan sampaikan kepada staf dan lingkup organisasi kerja maupun kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi kondisi seperti saat sekarang ini? Jelaskan dan intrustasikan motivasi yang dimaksud. Oke, baiklah. Jika saya menjadi seorang pemerintah daerah, hal yang perlu saya perhatikan dalam menghadapi COVID-19 ini adalah untuk waspada terhadap virus tersebut. Memberitahukan kepada masyarakat sekitar jangan terlalu panik dan hal tersebut hindari seperti perkumpulan-perkumpulan, rajin mencuci tangan dan stay di rumah aja dan stay home. Beraktivitas secukupnya. Jika beraktivitas di luar rumah, cobalah untuk memakai masker. Dan bukan hanya pemerintah yang akan memerintahkan, setiap daerah mempunyai posko COVID gunanya untuk mengecek orang yang tidak dikenal atau orang yang keluar kota. Peran saya di lingkup organisasi adalah untuk menjalankan sistem pemerintah daerah secukupnya dengan menggunakan masker. Memberitahukan kepada semua karyawan untuk selalu waspada pada kasus COVID ini. Jika sudah parah kondisi, saya akan menentukan sistem kerja online dengan menggunakan teknologi seperti yang sekarang kita rasakan. Jadi saya mengambil intinya di sini. Intinya tuh hindari penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing. Itu sudah membantu pemerintah yang di atas atau kita tuh di luar rumah, di dalam rumah atau di stay home. Baiklah, itulah hasil dari jawaban UAS saya. Semoga Bapak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.